Salah satu produk perguruan tinggi adalah hasil riset. Namun sayangnya, hasil-hasil riset perguruan tinggi di Indonesia, baik oleh PTN maupun PTS, tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang dikritisi oleh Wamen Stella Christie di hadapan peserta Sarasehan 100 Ekonom beberapa waktu lalu. Mau tahu apa saja yang dikritisi Wamen Stella tersebut? Ikuti videonya. Didasarkan pada pertemuan atau Sarasehan 100 Ekonom tersebut, ini dia 6 poin yang dikritisi Wamen Stella Christie terkait riset perguruan tinggi yang membuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Pertama, riset bukan investasi. Ada pemikiran di kalangan pengambil kebijakan dan praktisi bahwa riset bukanlah investasi, tetapi cost. Akibatnya, industri tidak tertarik pada kegiatan riset. Kedua, tidak bermutu. Di kalangan industri ada pemikiran bahwa riset-riset perguruan tinggi di Indonesia tidak bermutu. Artinya, tidak bisa diterapkan untuk tujuan bisnis. Hal ini merupakan salah satu alasan kalangan industri tidak tertarik untuk membiayai riset perguruan tinggi. Padahal, biaya merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan riset. Ketiga, lebih fokus pada riset terapan daripada riset dasar. Dengan menstir data dari IMF, Profesor Stella Christie mengemukakan bahwa pemerintah lebih fokus membiayai riset terapan daripada riset dasar. Data yang sama juga mengemukakan bahwa riset dasar memberi efek signifikan untuk jangka panjang, sementara riset terapan hanya memberi efek jangka pendek. Padahal, kebijakan pemerintah untuk Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah kebijakan jangka panjang. Artinya, jika target pemerintah adalah untuk Indonesia Emas tahun 2045, maka riset perguruan tinggi harus lebih fokus pada riset dasar. Namun, Stella mengemukakan bahwa baik riset dasar maupun riset terapan harus dilaksanakan. Namun fokusnya harus ke riset dasar. Keempat, jurnal tidak bermutu. Wamen Stella mengemukakan bahwa di Indonesia terdapat 22.000 jurnal, tetapi hanya ada 11 yang terindeks Scopus Q1. Lebih lanjut, Stella menyebut jumlah 22.000 ini adalah jumlah yang terlalu banyak. Oleh sebab itu, dia mengemukakan ini akan ditinjau kembali. Kelima, BKD hanya sebagai tugas. Banyaknya jurnal di Indonesia ada kaitannya dengan pelaksanaan beban kinerja dosen atau BKD. Dengan konsep BKD ini, setiap semester dosen diwajibkan untuk melakukan publikasi artikel. Namun sayangnya, publikasi ini tidak memperhatikan mutu, karena publikasi tersebut hanya untuk tugas untuk memenuhi BKD guna mendapatkan tunjangan sertifikasi. Keenam, IQ perguruan tinggi minim hasil riset. Terdapat 8 butir indikator kinerja utama atau IQ perguruan tinggi. Namun, hanya satu dari IQ ini yang terkait dengan hasil dosen, yakni IQ nomor 5. Namun pelaksanaan IQ ini tidak maksimal. Oleh karenanya, hasil-hasil riset dosen tidak banyak diperhatikan. Untuk mengatasi masalah ini, Profesor Stella mengajak 100 ekonom untuk berpikir strategis bagaimana riset perguruan tinggi dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih spesifiknya, Stella mengajak peserta Sarasehan untuk memikirkan bagaimana prosedur dan skema pembiayaan riset perguruan tinggi agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berkualitas. Adapun dasar pemikiran yang digunakan Stella adalah model pertumbuhan ekonomi Romer yang mengasumsikan bahwa investasi fisik dapat menghadapi diminishing return, tetapi investasi SDM merupakan satu-satunya investasi yang tidak mengalami diminishing return atau penurunan nilai seiring waktu. Oke pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Mohon tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Thank you very much.